Haleluya. Kita akan mulai belajar mengenai ini tersambung gak ya layarnya. Judulnya adalah 5 persembahan utama dan metode di Perjanjian Lama. Dan hari ini pendahuluannya kita akan bahas mengenai persembahan korban bakaran. Ayat pembukaan kita sedikit panjang kali ini, dan karena kita akan berusaha baca seluruh pasal setiap kali, maka 5 persembahan utama yang disebut di Imamat. Yang pertama adalah korban bakaran di Imamat pasal 1, yang kedua ada di Imamat pasal 2, dan yang ketiga Imamat pasal 3, dan yang keempat persembahannya di Imamat pasal 4, dan yang kelima persembahannya ada di Imamat pasal 5 dan 6. Jadi kita akan baca banyak ayat, dan saya percaya bahwa akan ada berkat yang besar di saat kita baca Alkitab. Maka saya akan bacakan Imamat pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan, berbicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengguliti korban bakaran itu dan memotong-motong menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu dan yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiram darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturnya semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar dari dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu, dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itu korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Inilah firman Allah. Mari kita pikirkan hal-hal kepentingan di saat kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kain dan Habel, sejarah bait suci, tugas imam besar, perjanjian, Yesus di kayu salib, dan cobaan besar. Satu hal yang sama mengenai ini semua adalah tentang persembahan kepada Tuhan. Kain dan Habel, hal pertama setelah kejatuhan manusia, Tuhan perintah kepada manusia untuk mulai memberi persembahan kepada Tuhan. Maka persembahan itu adalah cara untuk
memulihkan kembali, untuk kembali kepada Tuhan. Itu adalah cara untuk memulihkan kembali hubungan dengan Tuhan, antara manusia dan Tuhan. Sejarah Bait Suci ada di Perjanjian Lama dan bahkan sampai hari ini, rumah Tuhan, dan itu adalah untuk korban bakaran. Hal utama yang terjadi di Bait Suci Allah adalah memberi persembahan kepada Tuhan. Alasannya kenapa imam besar dan para imam itu ada, dan itu juga adalah alasannya kenapa kamu dan saya ada. Perjanjian Tuhan itu didirikan dan dikonfirmasikan dan digenapi lewat persembahan. Dan Yesus di kayu salib adalah persembahan yang puncaknya, yang diberikan kepada Tuhan untuk kita semua. Pada akhirnya, di hari cobaan besar, setan, iblis, akan mengakhiri segala macam korban atau persembahan. Maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Ini ada di pusat dari sejarah penebusan, pusat dari pekerjaan penyelamat Tuhan untuk kamu dan saya. Dan ini kita harus lanjutkan. Untuk lanjut, untuk berpegang kepada itu dan untuk kita genapi. Maka seluruh sejarah penebusan bisa dijelaskan sebagai sejarah penyembahan atau sejarah memulihkan kembali penyembahan. Maka ada persembahan yang beda melalui binatang atau minuman atau dan ada 5 macam korban. Yang pertama korban bakaran, kedua korban sajian, lalu korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Jadi beberapa minggu ini kita akan pelajari beberapa korban ini satu persatu. Minggu depan kita akan dengar VOD, tapi minggu selanjutnya kita akan kembali untuk membahas korban sajian. Hari ini kita akan bahas mengenai korban bakaran. Sebelum itu ada metode cara untuk memberi persembahan itu, korban itu. Ada korban api-apian yang dijelaskan di Imamat pasal 1 ayat 9, dan hari ini kita sedang bahas mengenai korban bakaran. Sebenarnya korban keselamatan juga lewat korban api-apian, jadi diberikan lewat api. Keluaran 29 ayat 18, kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Imamat 1 ayat 9, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Imamat pasal 1 ayat 13 juga, isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan selanjutnya. Lalu di ayat 17 juga mengatakan hal yang sama. Yang kedua juga ada persembahan khusus. Teruma itu adalah kata Ibrani, artinya untuk kata persembahan khusus ini artinya upeti, angkat atau dipanjatkan. Jadi sesuatu yang khususnya dipanjatkan kepada Tuhan. Jadi di saat kita kasih persembahan itu seperti kontribusi. Imamat 7 ayat 14, dan dari padanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkan satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Jadi ini seperti persembahan yang istimewa. Imamat 7 ayat 32, paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Kolose pasal 1 ayat 22 mengatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Maka pada akhirnya semua korban ini sedang bicara tentang persembahan diri kita sendiri. Persembahan Yesus Kristus, korban Yesus demi kita
Tetapi sekarang kita harus mempersembahkan diri kita sebagai korban untuk Tuhan. Ibrani 9 ayat 24-25, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Yang ketiga, ada yang disebut persembahan unjukan. Itu unjukan itu seperti melambai naik turun, seperti depan dan belakang, mungkin persembah ke atas ke Tuhan lalu turun, jadi seperti itu, depan tapi naik turun dan ke belakang, jadi bukan kiri kanan ya, bukan seperti itu melambainya. Memberi kepada Tuhan dan Tuhan mengembalikannya kembali kepada kita. Saya terima, saya memberi dan Tuhan akan kembalikan. Keluaran 29 ayat 24 harus, dan Keluaran 29 ayat 26 dan ayat 27, dan Imamat pasal 7 ayat 30 dan ayat 34. Ini adalah ayat-ayat referensi. Lalu ada persembahan air atau minuman dengan menuang anggur, minyak, atau darah di mezbah. Keluaran 29 ayat 24, ayat 26, ayat 27, dan Imamat pasal 7 ayat 30 dan ayat 34. Ini semua adalah ayat untuk yang persembahan korban yang dilambaikan. Kalau persembahan minuman itu diberikan waktu hari raya. Mereka kasih air, kasih anggur, kasih minyak. Mereka membawa air dari sungai Gihon, dituang di air. Mereka minta kepada Tuhan untuk memberkati dengan air. Dalam bahasa Ibrani, pengertiannya, air itu menyimbolkan kehidupan. Maka memberi korban air, kita sedang bahas mengenai. Jadi air dari sorga, itu kayak hujan, mengizinkan tuaian itu menjadi banyak dan membuat hidup kita menjadi tambah kaya. Tubuh kita sebenarnya perlu air juga. Jadi mereka minta Tuhan berkat air dengan memberi persembahan minuman. Dari 5 persembahan utama ini, korban bakaran dan korban keselamatan, korban sajian, korban persembahan sukarela, ini semua korban persembahan sukarela. Nah, kita tidak tahu persis kapan kita harus kasih korban keselamatan, sajian, dan korban bakaran, tetapi ini diberikan secara sukarela. Bahkan jumlahnya atau binatang apa itu sesuai dengan kemampuan setiap orang atau setiap keluarga, kemampuan keuangan dari rumah tangganya atau keluarganya. Kadang mereka akan membawa, bisa lembu, bisa kambing, tapi orang miskin juga bisa bawa burung terkukur atau merpati. Jadi ini semua sukarela. Tetapi ada 2 macam korban yang diberikan. Korban penghapus dosa dan korban penebus salah itu wajib, karena ini untuk pengampunan dosa. Ini harus. Dan korban ini juga ditentukan dan diputuskan. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai korban bakaran. Korban bakaran adalah olah dalam bahasa Ibrani, artinya bangun atau naik. Seperti di saat kita bakar sesuatu, asapnya naik ke atas kan, apinya semua abunya naik ke atas. Jadi kita udah baca di ayat pembukaan kita hari ini. Ini adalah wangi yang menyenangkan Tuhan. Jadi kita panjatkan persembahan atau korban kita kepada Tuhan. Korban bakaran ini diberi sebagai pentabisan sempurna atau dedikasi ulang gitu. Jadi mereka memberi diri mereka, mentabiskan diri mereka sekali lagi kepada Tuhan, atau mengekspresikan hati mereka di mana mereka membuat sebuah komitmen dengan Tuhan. Maka di saat itu mereka memberi korban bakaran.
Jadi korban persembahan ini sepenuhnya dibakar di mezbah. Dan seperti itu, maka orang-orang yang mencari untuk ada hubungan yang benar dengan Tuhan perlu agar dosa kita tuh dibakar dulu semua. Jadi semoga kita semua bisa menjadi korban bakaran atau korban persembahan yang sempurna. Di sini tidak ada yang bilang katakan amin karena kita tidak mau dibakar sepenuhnya. Ya. Jadi ini semuanya harus terbakar. Yang tersisa hanya adalah abunya. Dan saya tahu kita tidak suka hal itu, tetapi korban bakaran artinya itu. Nggak boleh ada sisa diri aku. Binatang-binatang itu dibawa dari rumah mereka dan sering sekali binatang yang dekat sama mereka. Kita hidup dengan binatang itu, lama-lama kan kita jadi sayang sama binatang itu. Ada ikan di rumah kita, menurut kamu jadi deket gak sama ikan itu? Iya, bisa. Kalau ada hamster di rumah, apakah kita bakal merasa lengket sama hamster itu? Iya. Lama-lama, bahkan tikus pun kalau tinggal sama kita lama-lama kelihatannya lucu. Tetapi ini binatang yang bersih, yang lucu seperti anak domba, seperti kambing masih kecil. Dan binatang-binatang ini yang kita taruh di mezbah, ini harusnya menyimbolkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ini harus sesuatu yang kita suka. Sesuatu yang dari rumah kita, sesuatu yang bersama kita, bukan tetangga lagi jual kambing atau domba, karena saya nggak ada, saya kesana ambil bawa ke Tuhan, bukan seperti itu. Jadi ini harus bagian dari kita dan dari kita, dari kemampuan kita juga. Jadi di saat hari ucapan syukur mulai dekat, seperti dia akan Sean doa, jangan cuma mengucap syukur kepada Tuhan setahun sekali di saat hari ucapan syukur, tetapi kita memang kan kita bawa persembahan seperti buah atau kita bawa makanan, kita bawa kontribusi kita untuk Tuhan, bukan untuk menunjukkan kepada orang lain kayak show off, bukan untuk dekorasi juga. Tapi hal-hal ini menunjuk mewakili saya dan keluarga saya, dan kita memberi kepada Tuhan semampunya kita. Apa yang saya bisa lakukan untuk menunjukkan ucapan syukur saya, tapi di saat yang sama itu adalah persembahan diri saya sendiri. Saya sedang mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Binatang ini dari rumah, maka bisa mewakili orang yang membawanya. Kata Ibraninya untuk korban bakaran adalah olah, tadi saya udah jelaskan, artinya naik, bangun, dan untuk dibakar secara keseluruhannya. Hukum atau Taurat Tuhan bilang apa? Yang pertama, yang menyembah, yang dia ada tanggung jawab untuk potong leher binatang itu dulu, lalu kulitnya dicopot, lalu dipotong-potong. Bisa kita lakukan itu, apalagi di saat kita percaya. Seringkali tangannya ditaruh di atas kepala binatangnya untuk transfer dosa mereka kepada binatang itu. Jadi semua dosa mereka dipindahkan ke binatang itu, dan binatang itu mati gara-gara kita. Dan kita pikir mereka bawa binatangnya, dikasih ke imamnya, lalu imamnya yang lakukan semua, terus kita lihat dan nangis-nangis. Tetapi di sini dikatakan, kamu harus lakukan sendiri. Kamu harus bunuh binatangnya, lalu dikulit, lalu dipotong-potong. Bisa gak kita melakukan hal itu? Mungkin kalian pikir binatang kamu di rumah, tapi apakah kamu bisa lakukan itu kepada diri kamu sendiri? Jangan lakukan itu secara hurufiah.
kita tidak mau gereja kita masuk di berita atau di koran. Tapi Tuhan sedang bilang, ini adalah diri kamu dan kamu harus mati. Ini kamu, waktu mereka melakukannya kepada binatang itu, menurut kamu apa yang mereka rasakan? Mereka akan rasa kekejaman dan rasa sakit yang binatangnya gemetar dan berteriak-teriak dan nangis minta bantuan. Dan itu semua gara-gara dosa saya. Saya harusnya yang mengalami hal itu, tapi binatangnya yang mengalaminya. Dan saya yang sedang bunuh binatang itu secara hurufiah. Kenapa? Karena dosa saya. Lalu darahnya harus dipercikkan sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Semuanya harus dibakar kecuali kulitnya. Lalu abunya harus dibuang. Di sini dibilang tempat murni, tapi sebenarnya ini adalah tempat abu yang ada di luar perkemahan mereka. Tujuan persembahan ini adalah kesetiaan yang sempurna dan pentabisan kepada Tuhan. Jadi ini adalah cara untuk kita kasih tahu kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kepadamu. Saya percaya dan saya bisa serahkan diri saya sepenuhnya kepadamu. Lalu korban persembahan, binatang apa? Sekali lagi, sesuai kemampuan setiap keluarga atau setiap individu. Dan harus jantan, misalkan jantan lembu jantan, tanpa cacat, atau domba jantan yang tidak bercelah, atau kambing, atau burung terkukur, atau burung merpati. Dan korban persembahan ini diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan, seluruhnya kecuali kulitnya. Siapa yang dapat kulitnya? Imam. Imam bisa simpan kulit binatangnya. Kalau gitu yang menyembah, orang-orang yang menyembah dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Memberi seluruhnya. Dan yang terakhir, kepentingan penebusannya apa? Kayu salib Yesus Kristus itu seperti mezbah korban bakaran. Orang-orang yang sudah belajar seri sejarah penebusan buku ke-6, buku ke-9 mungkin bisa mengerti kenapa. Tetapi di dalam korban bakaran, binatang itu harus dipotong menjadi 6 bagian, kepala, 2 tangan, 2 kaki, dan tubuhnya. Yesus di kepalanya pakai duri, lalu tangan dan kakinya dipaku 5 tempat kan. Lalu ada pedang yang ditusuk di samping Yesus. Jadi 6 tempat juga Yesus. Mungkin 6 itu menunjukkan kejatuhan kita manusia. Dan Yesus dipukul, disakitin, gara-gara cara kita berpikir yang salah dengan mahkota duri. Hal-hal yang berdosa yang kita telah lakukan dengan 2 tangan kita. Tempat-tempat yang salah yang kita pergi dengan kaki kita. Dan keserakahan yang disimbolkan dari isi diri kita. Kan di black. Lalu binatangnya dibakar dengan api. Kayu salib secara hurufiah adalah tempat di mana orang mati karena kepanasan melalui matahari, karena mataharinya panas. Dan biasanya orang itu di saat disalib matinya itu karena isi perutnya itu kayak kepanasan, kayak mendidih karena nggak dikasih air. Seperti Yesus di atas Gunung Golgota, kan tidak ada naungan dan biasanya bisa digantung 3 hari sampai 2 minggu atau seminggu di bawah matahari yang seperti itu. Dan itu bukan lewat alasan yang lain, tetapi mereka dibakar jadi mati. Jadi kayu salib itu seperti mezbah korban bakaran. Tapi secara rohani waktu Yesus mati di kayu salib, gara-gara kita, karena orang yang tidak percaya, Yesus turun ke neraka dan dia menerima api penghakiman dari neraka demi kita. Meskipun setelah itu dia bangkit
Dan dimanapun Yesus berada adalah sorga. Meskipun demikian, kayu salib itu menyimbolkan penghakiman yang seperti itu dan api yang seperti itu. Api itu menyimbolkan di korban bakaran firman penghakiman. Maka sama seperti emas ditaruh di dalam api untuk dimurnikan agar semua kotoran-kotorannya terpisahkan, dibakar dan terbakar dengan api itu, yang keluar adalah emas yang murni. Korban bakaran itu seperti itu. Kita melalui firman yang seperti api dan kita terbakar. Ibrani pasal 9 ayat 12 sampai 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah membersihkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu menunjukkan pentabisan Yesus yang sepenuhnya. Efesus pasal 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hasil dari korban bakaran adalah aroma yang indah di mata Tuhan. Jadi kasih Yesus yang penuh menjadi aroma yang luar biasa. Jadi semoga hidupmu dan hidup saya menjadi hidup yang benar-benar ditabiskan kepada Tuhan, dan kasih yang kita berikan kepada Tuhan, semoga kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai sebuah korban, sebagai persembahan, agar Tuhan bisa terima dan kita bisa menjadi sebuah aroma yang indah kepada Tuhan, hanya dengan bantuan Roh Kudus. Dengan korban-korban yang lain kita akan pikirkan, tapi seharusnya saya tidak akan sampaikan. Nah, nanti saya akan bahas lain kali. Kita akan bicara mengenai bantuan Roh Kudus di Perjanjian Lama. Di Kejadian pasal 22, Tuhan kasih tahu kepada Abraham untuk memberi Ishak sebagai korban bakaran. Jadi Tuhan bilang, saya ingin melihat pentabisanmu, dedikasimu. Apakah hati kamu seluruhnya untuk saya? Apakah seluruhnya untuk kehendak Tuhan dan perjanjian Tuhan? Di Keluaran pasal 10 ayat 25, waktu Tuhan kirim Musa kepada Firaun, Tuhan bilang, orang Israel harus jalan 3 hari perjalanan kasih korban bakaran kepada Tuhan. Jadi setelah 430 tahun umat Israel tinggal di Mesir, mereka harus sekarang dedikasi diri mereka ulang lagi kepada Tuhan. Mentabiskan diri mereka kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Itu artinya di saat Tuhan mengatakan mereka harus memberi korban bakaran. Dan sekarang juga waktunya kita semua harus memberi korban bakaran kepada Tuhan. Artinya, kita harus dedikasi diri kita ulang kepada Tuhan. Kita harus keluar dari Mesir dan kita harus bilang, Tuhan, inilah hidupku. Inilah komitmen aku. Sekali lagi, hal-hal yang saya dulu tidak bisa lakukan waktu di Mesir, sekarang saya janji, saya tabiskan diri saya bahwa saya akan memberikan keseluruhan diri saya kepada Engkau. Jadi korban bakaran itu menunjukkan menyerah diri secara total dan pentabisan. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu ketaatan total, kasih yang total, dan dedikasi atau pentabisannya total. Sama seperti seluruh binatang diberikan kepada Tuhan, seluruh dari Yesus Kristus juga diberikan 100% ketaatan. Jadi seluruh binatangnya kan dikasih, yang tersisa apa? Kulitnya. Halnya sama yang Yesus lakukan di kayu salib. Yesus
baju Yesus kan, jubah Yesus ditinggalkan. Kenapa itu penting? Karena waktu manusia berdosa dan diusir keluar dari Taman Eden, mereka malu kan? Karena mereka telanjang. Dan Tuhan kasih kepada mereka pakaian kulit. Satu binatang harus dibunuh kan? Dan dikulitkan, dicopotin kulitnya untuk bisa memberi pakaian kulit untuk menutupi dosa manusia. Rasa malu manusia. Dan waktu mereka telanjangin Yesus dari jubahnya Yesus, persis seperti itu, sesuai dengan cara bagaimana Tuhan beri instruksi kepada umat Israel untuk memberi korban bakaran. Harus kulitin dulu, dicopotin kulitnya. Dan yang bisa terima kulitnya siapa? Imam. Adam adalah imam di Taman Eden. Dan imam itu memberi kepada imam, artinya imam kan mewakili umatnya. Kita semua harus menerima pakaian itu. Sisanya semua diberikan kepada Tuhan. Sekarang kita juga akan belajar untuk memberi diri kita seluruhnya dalam ketaatan yang sempurna. Dan kita juga harus belajar keluar dari Mesir. Firaun di dalam diri kita mengatakan 3 hari perjalanan pergi lalu balik lagi. Karena saya nggak mau kasih seluruhnya. Beri lalu kembali lagi. Tapi maksudnya Tuhan 3 hari perjalanan kasih semuanya. Kalau kasih semuanya artinya kita tidak akan kembali ke Mesir lagi. Maka semoga kita menjadi korban persembahan yang hidup. Mari kita baca ini sama-sama, Roma 12 ayat 1, lalu kita akan selesai. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hanya orang-orang yang sukses dalam memberi persembahan kepada Tuhan, persembahan yang hidup, bisa lanjut masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka persembahan ini yang seperti aku katakan pada awalnya, persembahan adalah atau korban adalah cara untuk kembali kepada Tuhan. Saya bukannya artinya kalian harus memberi persembahan uang, tetapi saya sedang bicara tentang diri kita sendiri menjadi persembahan yang hidup. Hidup kita sehari-hari menjadi persembahan yang hidup. Semoga kita bisa doa, kita bisa menjadi seperti itu. Dan anggota keluarga kita, sesuai dengan kemampuan kita, bisa memberi pentabisan yang sempurna kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih telah mengizinkan, telah memberikan Yesus Kristus kepada kami, dan mengizinkan agar Yesus bisa memberi seluruhnya dirinya untuk kami. Kami percaya itu adalah kasih yang sempurna yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami, Bapa, bisa memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup untuk-Mu. Bantu agar kehidupan kami sehari-hari menjadi sebuah pentabisan bagi-Mu. Ini semua mustahil dengan keserahan kami, agenda kami masing-masing, cara kami yang lama atau cara-cara manusia kami. Namun kami berdoa agar Roh Kudus, firman Tuhan, bisa membakar semua dosa-dosa kami, membakar semua keserahan kami, dan bantu kami bisa mempersembahkan diri kami sebagai ekspresi dari pentabisan kami, kasih dan ucapan syukur untuk Engkau. Kami panjatkan gereja Sion di dalam korban bakaran ini. Dan Bapa, kami ucap syukur karena Engkau memberi Yesus Kristus untuk memberi kepada kami pakaian itu untuk menutupi dosa-dosa kami. Maka tolong bantu kami bisa hidup dengan ucapan syukur dan bisa sungguh-sungguh panjatkan pujian-Mu dan nama-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Amin.